Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyelesaikan soal kasus pada PT Harbour menggunakan Map Counting. Ini kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu untuk membuat adjustment atau penyesuaian. Ya, ini adalah informasi penyesuaian yang harus kita buat. Namun sebelum itu kita juga perlu mengecek kebenaran dari trial balance kita. Ini sebelumnya Ibu tadi sudah sempat mengecek, ternyata ada beberapa akun, ada 2 akun yang hasil pengerjaan kita dengan Mayop ternyata berbeda dengan di naskah soal yang sudah dikerjakan secara manual. Kita cek perbedaannya. Kita masuk ke account list. Nah, ini kita lihat di daftar saldo kita, ini kita bisa cek satu persatu. Petty cash sudah sama, cash in bank sudah sama. Tadi saya menemukan angka yang berbeda, itu ada di sini, di akumulasi penyusutan kendaraan. Nih, di naskah soal seharusnya untuk akumulasi itu saldonya adalah 86.250.000, tapi di pengerjaan Mayop kita di sini nampak untuk akumulasi penyusutan kendaraan ada 67 juta. Jadi ada selisih 19.250.000. Ini kita bisa cek, ini kelihatannya kemarin ada di transaksi di dokumen 20. Dokumen 20 kita lihat, kita periksa seperti ini. Kita masuk ke all saja. Tanggalnya jangan lupa kita ganti dulu, tanggal 1 Desember. Kita cari tanggal 20. Nah, ini dokumen 20 tanggal 26. Oke, kita lihat seperti ini jurnalnya, perhitungannya kemarin ini di dokumen 20. Oke, kita periksa. Oke, ternyata kita masih kurang untuk input transaksi yang ini, yang mencatat. Nah, ini yang baru kita input yang ini. Oke, sehingga untuk yang biaya depresiasi yang bulan Desember lupa, kemarin belum kita input. Oke, jadi kita input saja sekarang, tidak apa-apa. Kita debit untuk biaya penyusutannya. Nah, biaya penyusutan kendaraan 19.250. Kemudian yang berikutnya akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, angkanya sama. Oke, kita record. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah sama. Masuk ke sini. Untuk akumulasi 86.250 di naskah soal, dan di kita juga sudah 86.250. Oke. Berikutnya tadi saya menemukan ada perbedaan lagi di sini di prepaid income tax. Nih, prepaid income tax kalau di naskah soal 4.500.000. Di tempat saya ternyata 0. Nah, ini ada selisih 4.500.000. Ini adalah transaksi di dokumen pada saat ini dokumen 22 tanggal 28 Desember. Nah, ini kita ada keliru kemarin, kalau tidak salah saya menggunakan akunnya adalah company income tax. Ini tanggal 28. Kita lihat tanggal 28. Tanggal 28. Nah, ini oke. 4.500.000 saya menggunakan company income tax, tapi kalau menurut yang tertera di naskah soal manual ternyata yang di situ digunakannya bukan company income tax tapi prepaid income tax. Jadi kita edit saja, nggak masalah, kita ganti prepaid income tax. Prepaid income tax. Oke. Close. Kita lihat sekarang di sini prepaid income tax-nya sudah 4.500.000. Oke. Ini sudah saya periksa, sudah betul semua, termasuk ke piutang juga. Piutangnya 392.491. Oke, karena ini sudah sesuai, artinya hasil pekerjaan kita dengan menggunakan Mayop dengan yang manual sudah sama, kita bisa melanjutkan. Jadi perlu diketahui bahwa Mayop itu hanya sekedar tool, ini hanya sekedar alat. Jadi ketika kita mengerjakan suatu soal, baik itu dikerjakan secara manual maupun menggunakan komputer, harusnya memberikan hasil yang sama. Oke, kita lihat ke dokumen penyesuaian yang pertama. Oke, di sini berdasarkan stock of name ada persediaan yang rusak. Oke, persediaan yang rusak berarti harus kita keluarkan dari persediaan. Kita masuk ke inventory, adjust inventory, kita tulis di situ buktinya adalah BM04.
BM04 tanggalnya 31. Nah, ini untuk penyesuaian di ketentuannya itu kita diminta menginputkannya di periode 13. Jadi menuliskan periode 13 itu cukup dengan menambahkan tanda bintang apostrof seperti ini nih, tanda bintang asteris sebelum angka 31. Oke, di sini kita tulis mencatat produk rusak. Oke. Maka yang harus dikeluarkan adalah apa ini, LG. Oke, kita pilih LG. LG-nya rusak 1, maka kita tulis -1. Nah, barang rusak ini kita catatnya adalah ke akun kerusakan barang. Kerusakan barang di sini nama akunnya adalah defective inventory. Oke, seperti ini, sehingga jurnalnya nanti berbunyi debit defective inventory, kreditnya adalah merchandise inventory. Oke, record. Masih di BM04. Berdasarkan stok opnam, barang habis pakai per 31 Desember adalah 10 juta. Nah, kita lihat bahan habis pakai itu supplies. Kita lihat account list. Oke, ternyata menurut perhitungan kita, ini office supplies kita ada 42 berapa tadi? 42.840. Padahal secara fisik tinggal 10 juta. Nah, berarti selisihnya ini dipakai. Kita mencatatnya adalah ke biaya pemakaian perlengkapan. Kita masuk ke account, record journal entry, di sini masih BM04. Tanggal 31, jangan lupa dikasih tanda bintang. 31 12 14. Di sini mencatat mencatat pemakaian bahan habis pakai. Nah, akunnya otomatis kita gunakan akun ini, supplies expense. Nah, angkanya berapa? Angkanya kita hitung tadi yang menurut di neraca saldo di trial balance kita adalah 42.840 ya, kemudian kita kurangi sisanya 10 juta. Oke, sehingga yang terpakai adalah 32.840. Akun yang dikredit adalah office supplies, sehingga jurnalnya berbunyinya adalah debitnya supplies expense, kreditnya adalah office supplies, masing-masing 32.840. Oke, selesai di BM04 record. Kita masuk ke BM05. BM05, nah ini penyesuaian dari rekening koran. Boleh kita tulis di sini BM05. Oke, infonya adalah penyesuaian dari rekening koran. Pertama kita catat adalah kita ada menerima pendapatan bunga. Oke, pendapatan bunga. Pendapatan bunga berarti nanti ada di kredit. Ini kita taruh di kredit pendapatan bunga. Interest revenue kita taruh di sebelah kredit 10 juta. Kemudian ada pendapatan bunga. Di sini ada pendapatan beban administrasi bank, berarti bank charges. Bank chargesnya berarti kita tuliskan debit 1 juta. Kemudian ada PPh final sudah dipotongkan, berarti kita masuk ke company income tax. Oke, ke company income tax-nya adalah 2 juta. Oke, sehingga selisihnya adalah cash in bank. Sehingga uang kita di bank bertambah 7 juta. Nah, ini jurnalnya nanti berbunyinya seperti ini. Oke, debitnya bank charges, company income tax, cash in bank, sementara kreditnya adalah interest revenue. Oke, record. Kita lanjut ke BM06. BM06 ini mencatat biaya kerugian piutang tak tertagih. Oke, di naskah soal tertulis bahwa beban kerugian piutang itu adalah beban kerugian piutang langsung ya, berarti kita nggak perlu selisihkan ini. Beban kerugian piutang nomor 6. Bad debt expense, kita tulis angkanya 5% dari saldo piutang. Nah, ini kita berarti harus lihat dulu
berapa sih saldo piutang kita. Oke, ternyata kita bisa lihat tadi nih biaya piutang kita 392.491. Nah, ini kita kalikan 5%. Ini kita kalikan saja. Clear nih. 392.491 kita kalikan 5, kita bagi 100. Oke, hasilnya adalah 19 juta, sehingga akun yang dikredit kita gunakan allowance. Nah, kita taruh di sebelah kredit, jadi jurnalnya berbunyinya adalah debit bad debt expense, kreditnya adalah allowance for bad debt. Masing-masing 19.624. Oke, record. Lanjut ke BM07. Nah, BM07 itu kita mencatat ada pengeluaran pakai kas kecil tapi yang belum diganti. Nah, ini mencatat pengeluaran kas kecil yang belum diganti. Nah, ini harus dicatat ke akun petty cash. Debitnya adalah biaya perjalanan dinas, kayak kita gunakan transportation expense, debit, angkanya adalah 950.000, sementara akun yang kita pakai adalah petty cash. Seperti ini, jurnalnya berbunyi transportation expense debit, kredit, petty cash. Oke, record. Lanjut ke BM08. BM08 memonya adalah merupakan sewa di badi muka merupakan sewa gudang yang dibayar Mei 2014 sampai April 2015, berarti 1 tahun 108 juta, berarti 1 bulannya adalah 9 juta. Nah, ini kita kalau kita lihat di trial balance, biaya sewanya itu sudah ada atau belum? Kita lihat. Biaya sewanya rent expense sudah ada 95. Kemudian untuk prepaid rentnya tersisa 45 itu berarti untuk 5 bulan. Sehingga kesimpulannya bulan Desember itu belum dicatat, sehingga kita cukup mencatat yang bulan Desember saja, tidak perlu yang mulai dari bulan Mei. Oke, ini mencatat biaya sewa bulan Desember. Nah, ini kita gunakan akunnya adalah rent expense nomor 6. Kita cari rent expense sebanyak 9 juta. Jadi 9 juta itu adalah 108 dibagi 12. Kemudian akun yang dikredit adalah prepaid rent. Oke, kita taruh di sebelah kredit. Oke, record. Lanjut untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap. Oke, penyusutan aset tetap, maka kita harus lihat ke kartu aset. Nah, kartu aset kita cukup lihat yang di bagian akumulasi saja sebenarnya. Ini tadi ada di BM0 berapa tadi? BM08. Oke, mencatat penyusutan aset tetap. Seperti ini, kita lihat. Aset tetapnya kita punya 3 macam. Tanah tidak disusutkan. Kemudian yang vehicle. Nih, vehicle kita tulis dulu. Debitnya adalah depreciation expense vehicle, kreditnya adalah akumulasi. Equum debt vehicle. Oke. Nah, angkanya berapa? Angkanya kita lihat. Angkanya adalah cukup nih. Oke, kita melihatnya adalah bukan yang di 64250. Kenapa? Karena yang 19250 tadi sudah kita catatkan pada saat pertukaran. Jadi untuk biaya penyusutan yang vehicle itu tinggal 45, yaitu 20 ditambah 25 juta. Oke, cukup 45 juta saja. Kemudian yang berikutnya untuk equipment. Depreciation expense equipment. Oke, kreditnya Equum debt equipment. Oke. Angkanya kita lihat dari sini, totalnya untuk bagian equipment ini 68750. Kita tulis di sini 68750. Oke, taruh di sini. Udah balance. Nih, kita record. Lanjut ke dokumen berikutnya. Beban listrik, air, dan telepon akan dibayar, berarti ada utang biaya. BM9. Oke. BM09 kita tulis di sini. BM10. BM10, maaf. BM10 mencatat apa ini?
utang biaya atau biaya lispon, listrik dan telepon. Lispon terutang. Kenapa terutang? Ya sudah dipakai tapi nanti bayarnya masih bulan depan. Jadi kita akui dulu sebagai biaya, yaitu beban telepon dan air, maaf, bukan listrik dan air ya. Telepon dan air berarti water and telephone expense sebanyak 800.000. Nah, kreditnya ini adalah utang. Kita cari di kelompok nomor 2. Utang apa itu? Yaitu utang telepon and water payable 800.000. Oke, record. Kemudian di BM11. BM11 ini kita mencatat adanya sisa pulsa. Berarti sisa pulsa ini mengurangi beban listrik bulan Desember ya, karena masih ada sisanya, sisa pulsa listrik. Mengurangi beban, jadi bebannya kita kurangi, kita taruh di kredit. Nah, muncul listrik yang belum dipakai, yaitu biaya dibayar di muka. Nah, biaya dibayar di muka itu kita carinya di nomor 1, yaitu prepaid expense, biaya dibayar di muka. Kreditnya yang kita kurangkan adalah biaya listrik. Nah, karena masih ada sisa pulsa listriknya. Angkanya berapa? Kita hitung yaitu 900, kita kalikan ada 975. Oke, angkanya saldonya adalah 877.500. Oke, taruh di sini. Oke. Balance. Oke, berikutnya BM 12. Record kita ke BM 12. BM 12 itu adalah mencatat utang BCA yang akan jatuh tempo. Berarti akan jatuh tempo itu berarti masuk ke periode utang jangka pendek. Jadi yang tadinya utang jangka panjangnya kita kurangi, kita masukkan ke utang jangka pendek. Nah, utang jangka panjang berkurang, berarti kita taruh di sebelah debit. Nah, debitnya adalah BCA long term, kita debit. Nah, kreditnya BCA long term maturity, utang jangka pendeknya yang bertambah sebanyak 125 juta. Oke, seperti ini. Selesai debitnya, perhatikan BCA long term, kreditnya BCA long term maturity. Record. Kemudian, nah ini yang terakhir, BM 13, kita mencatat apa keterangannya ini? Mencatat penyesuaian pajak badan, mencatat penyesuaian pajak badan. Oke, ini kelihatannya kita perlu hitung-hitungan dulu. Kita tampilkan dulu perhitungan di Excel-nya. Oke, yang pertama, rumusnya sudah disediakan di sini. 0,25 berarti 25% ya, dikurangi 0,6 miliar berarti 600 juta, dikurangi gross income dikali penghasilan kena pajak. Nah, ini penghasilan kena pajak informasinya sudah ada, ini 539.881, sehingga kita tinggal cari gross income kita. Nah, menghitung gross income-nya bagaimana? Ini kita hitung saja dulu di sini. Oke, di sini ya. Ini BM 13. Oke, di sini gross income. Gross income itu kita lihatnya dari sini. Dari account list. Nah, gross income kita itu, penghasilan kita itu ada 2 sebenarnya, yaitu dari sales sama sales service. Nah, kita lihat salesnya saldonya berapa? Kita lihat di sini. Oke, salesnya adalah 5.398.165. Sementara untuk sales service-nya 736.100. Oke, ini kita jumlahkan. Oke, hasilnya berapa itu? Kita lihat. Oke, kita jumlahkan, hasilnya adalah 6.134. Nah, inilah yang disebut sebagai gross income. Ini gross income. Ini gross income-nya ini. Nah, sekarang kita hitung untuk beban pajaknya.
beban pajak tadi kita gunakan rumus yang sudah disediakan di naskah soal tadi, yaitu 0,25 kita kurangi dengan yang 600 juta. Nah, ini kita bagi dengan gross income-nya ini. Oke, hasilnya kita kalikan dengan laba kena pajak. Laba kena pajak tadi di naskah soalnya adalah sebanyak 539.881.672. Oke, kita kalikan di sini. Oke, 539.881.672. Oke, hasilnya adalah 82 juta 163. Oke, sehingga kita inputnya di sini sederhana, kita akui beban pajak company income tax-nya adalah 82.163.928. Kemudian untuk apa? Kita diminta nutup juga tuh akun prepaid. Akun prepaidnya berarti harus kita taruh di sebelah kredit. Prepaid income tax yang tadi saldonya 4,5 juta kalau tidak salah. Kalau lupa kita bisa lihat lagi ke sini. Account list. Nah, di sini. Oke, prepaid income tax oke 4,5. Kita tutupkan untuk mengurangi utang kita. Oke, sehingga pajak terutang kita tidak lagi 82, tetapi sudah kita kurangi yang 4.500.000. Income tax payable-nya kita taruh di sini. Oke, sehingga untuk beban PPh yang terutangnya adalah 77.663.928. Nah, ini sudah selesai, kita bisa record. Nah, sudah selesai untuk input transaksi. Selanjutnya adalah kita akan menyajikan laporan keuangan. Nah, untuk menyajikan laporan keuangan, yang pertama misalnya kita akan menyajikan laporan laba rugi. Kita masuk ke accounts, kemudian profit loss, jangan lupa diatur pakai customize. Nah, laporan laba rugi kita sajikan setahun, berarti dari Januari sampai, ingat di sini karena tadi penyesuaiannya kita membuatnya kan di periode 13, maka laporan laba ruginya juga sampai periode 13. Display ini tampilannya seperti ini. Oke. Ini laba bersihnya 376.626 ini. Kemudian ini kita kalau pengen dicetak ya langsung tekan tombol print seperti ini. Oke. Kalau misalnya di naskah soal nanti diminta ke PDF, kita tekan tombol send to saja. Send to misalnya, send to PDF. Nah, kita taruh di folder yang kita mau. Ini kita bisa kasih keterangan nih, 1 profit loss, save. Kemudian yang kedua misalnya kita mau menyajikan laporan neraca. Laporan neraca berarti kita ke standard balance sheet. Nah, periodenya sama, periode 13, display. Ini kita simpan lagi ke folder yang tadi. Oke. Kemudian yang ketiga misalnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas kita masuknya ke banking, statement of cash flow. Nah, statement of cash flow sama Januari sampai periode 13. Kita display dulu, pastikan periodenya betul. Baru setelah itu send to PDF. Nah, namanya kita tinggal tambahkan saja indeks angka. Oke, seperti ini. Berikutnya misalnya kita ingin laporan piutang kita itu ada berapa, ke siapa gitu, kita bisa masuk ke jendela sales. Nah, ini kemudian ke sini untuk yang reconciliation summary ini ringkasan. Oke, semua saja display. Nah, jadi ringkasannya seperti ini. Oh, berarti kita punya piutang sebanyak ini. Oke. Ini sama send to PDF. Ini berarti 4. Reconciliation summary ini untuk yang customer ya. Ini berarti untuk piutang. Oke, kalau untuk yang utang sarannya sama, hanya kita ngambilnya dari jendela
purchase. Nah, ini ke reconciliation summary juga, customize, kemudian display, sama kayak tadi kita send to juga PDF, sama tinggal kita kasih indeks saja biar urut, kita kasih keterangan di belakangnya supplier. Oke, nah yang terakhir misalnya kita pengen laporan persediaan barang, maka kita ambil saja dari menu inventory value reconciliation. Ini bagus laporannya. Per periode 13 boleh display. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke. Ya. Oke, kita taruh di nomor 7. Oke. Selesai kita di penyesuaian dan penyajian laporan keuangan. Nah, laporan-laporan keuangan yang tadi sudah kita simpan di PDF, kita bisa buka filenya tanpa kita harus membuka file Mayop. Nah, kita misalnya tadi punya saya taruh di sini. Nah, perhatikan ini hasil akhirnya. Nah, kita bisa lihat tanpa membuka Mayopnya. Nah, pastikan juga ketika kalian akan mencetak, jumlah halamannya diperhatikan supaya nanti kita tidak boros kertas. Jadi usahakan satu report, satu laporan itu hanya terdiri dari satu halaman. Ini misalnya nih profit loss-nya ini sudah 1 of 1, ini artinya ya memang terdiri dari satu halaman. Tapi seandainya lebih dari satu halaman, kita bisa tata ulang seperti itu. Oke, demikian untuk sesi yang terakhir di studi kasus PT Harbor. Tadi kita sudah input transaksi penyesuaian hingga menyajikan laporan keuangan. Silakan kalian belajar dan mencoba sendiri. Mudah-mudahan ujian kalian nanti semuanya dapat berjalan dengan lancar dan video yang sudah kalian saksikan bisa menjadi salah satu bahan referensi kalian. Terima kasih, selamat belajar. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.